Siang, afternoon. Iya, iya, iya. Jelas. Oke. Ya nggak apa-apa. Hmm. Besok hari besok apa namanya? Kita nggak ada kelas ya karena saya ada tugas. Kita ganti hari Sabtu ya. Oke. Iya, kita malam mingguan. Oke. Hmm. Bisa kita mulai? Belum. Bentar ya. Halo. Buka bukunya halaman 81, 8.1. Sebenarnya saya buat PPT-nya di sini agak berbeda dengan yang buku modul kita karena buku utama kita adalah yang ini sedangkan ini adalah supaya menambah wawasan kita aja kan biar ada perbedaan perbandingan gitu. Tadi oh, ya saya lupa nge-share, tunggu saya share dulu ya di handphone. Oh ya udah, bentar ya, saya kirim dulu PPT-nya di hmm, bisa di-mention temannya belum datang. Damn. Oke, sudah. Saya sudah share. Sudah ada 4 yang hadir. Assalamualaikum Mbak Dian, Mbak Napia, Mbak Umi, dan Mbak Desti. Kita mulai ya. Oke. Di sini kita bahas kerangka karangan, kerangka karangan. Kerangka itu berarti itulah pokok ya, pokoknya. Kalau buat rumah harus ada kerangkanya, kalau buat robot harus ada kerangkanya, buat mobil harus ada kerangkanya, buat apa lagi? Udah muncul lagi? Muncul kok. Hmm. Oke, sudah. Oh, sudah saya bagi di apa di Facebook. Di-download aja dulu ya. Sebenarnya agak berbeda ini.
yang dimodul dengan PowerPoint yang saya buat supaya ada perbandingannya. Halo? Sudah? Oke. Kerangka. Kerangka karangan, kita lihat di sini. Apa katanya Mbak? Ayo. Rencana karangan berdasarkan tingkat kepentingannya. Berarti yang penting. Terus apa lagi? Pokok-pokok yang akan dibicarakan. Pedoman bagi pembaca untuk mengetahui isi suatu karangan. Tapi kalau dikatakan kerangka itu adalah pokok-pokok, ya kan? Pokok-pokok yang akan dibicarakan. Kalau mau buat mobil pasti ada kerangkanya, ya kan? Semua buat rumah ada kerangkanya. Kalau buat rumah apanya dulu dibuat? Apanya dulu dibuat kalau buat rumah? Apa sengnya dulu? Sengnya dulu dibuat enggak kan? Enggak. Fondasi, tiang, terus dan lain-lain. Begitu juga dengan karangan, kita harus buat pokok-pokoknya kerangkanya supaya karangan itu nanti bisa sempurna. Ya kan? Kerangka karangan ini yang kita bahas di sini ada topiknya nanti dan juga bagaimana kerangka karangan yang formal. Oke, agak sedikit berbeda dengan modulnya supaya ada perbandingan yang saya buat. Kalau ada dikatakan nanti kakak di sini berarti itu adalah kerangka karangan, ya. Oke, selanjutnya. Kerangka karangan diungkapkan dalam bentuk kata, yaitu kerangka karangan topik. Kerangka karangan diungkapkan dalam bentuk kalimat, yaitu kerangka kalimat, ya kan? Oke, kerangka itu contohnya bisa berupa poin-poin penting, kan? Nah, dalam beberapa kalimat disebut kerangka alinea, sedangkan dalam beberapa paragraf disebut proposal, yaitu harus dilengkapi dana dan waktu yang diperlukan itu adalah tambahan saja. Oke, contoh topik. Topiknya kita buat ramalan cuaca. Saya tutup dulu ini. Ramalan cuaca. Kita ganti karena sudah dilihat itu PowerPoint-nya. Saya ganti topiknya. Topiknya kita buat adalah pengalaman sebagai BNI di Taiwan. Terus kerangkanya apa? Ayo. Topiknya pengalaman sebagai BMI di Taiwan. Apa coba kerangkanya? Oke, benar. Terus oke. Terus oke. Itulah dia yang akan dibahas kan. Begitu juga kita buat contoh topik banjir di Bandung Selatan. Temanya apakah sebab-sebab terjadinya banjir dan bagaimana cara mengatasi, ya kan? Nah, judulnya bisa saja ini, penanggulangan akibat banjir di Bandung Selatan. Oke, kita lihat ini yang penting. Contoh karangan formal, nah, contohnya pengembangan sistem telekomunikasi. Buka lagi halaman bukunya halaman halaman berapa? Yuk. Halaman 8.25. 8.25. Sudah lihat. Mbak Dian silakan dibaca. Iya. Mbak Dian silakan dibaca. Topik, tujuan. Oke.
Ya udah, Mbak Desti aja. Oh, Mbak Desti aja. Iya, halaman 825. Topik hutan, yang itu. Bukan, contohnya. Nah, oke, terima kasih. Ini juga kita lihat contoh kerangka keterangan formal. Topik berarti topik dengan judul bisa sama bisa berbeda, ya kan? Nah, terus kita lihat judul-judulnya. Pengembangan sistem telekomunikasi di Indonesia itu judulnya. Nah, biasanya beda tapi hampir mirip. Topiknya berarti pengembangan sistem telekomunikasi. Kalau judul dia lebih spesifik kan? Nah, ada di Indonesia. Tujuannya memperoleh jenis sistem telekomunikasi yang tepat dan cocok dipakai di Indonesia. Perumusan masalah ini biasanya apa? Berupa pertanyaan. Oke, pertanyaan. Pertanyaan itu biasanya apa? 5, ya, 5W tambah 1H. Terus apa sih biasanya? Apa, kapan, dan bagaimana? Bagaimana? Berarti rumusan masalahnya dibuat sistem telekomunikasi apa yang sesuai yang tepat. Coba Mbak Napia silakan ubah menjadi rumusan masalah. Ini pernyataan diubah menjadi pertanyaan. Mengubah ini rumusan masalah ini menjadi pertanyaan. Pernyataan ini diubah menjadi pertanyaan. Hmm. Hmm. Ayo. Iya, kita bagaimanakah sistem telekomunikasi yang sesuai dan tepat? Nah, itu kan? Nah, itulah dia. Bagaimana sistem telekomunikasi yang sesuai dan tepat yang digunakan Indonesia? Nah, bisa ditambahkan di sini kan? Inilah dari pernyataan menjadi pertanyaan. Ya, biasanya rumusan masalah itu tidak harus banyak. Satu juga boleh, dua boleh, tiga boleh, tergantung dengan uh, seberapa banyak nanti yang akan kita bahas. Dari rumusan masalah ini nanti dibahaslah di isi atau di penemuan, ya kan? Oke, aspek yang diteliti itu biasanya kan yang dibahas kan sistem telekomunikasi, otomatis keadaan wilayah di Indonesia, kebutuhan masyarakat akan telekomunikasi, berbagai jenis telekomunikasi, bagaimana sistemnya, dan keadaan telekomunikasi di Indonesia saat ini gitu ya. Metodenya bisa studi pustaka, bisa survei melalui wawancara. Studi pustaka ini artinya apa? Iya, pencarian bukan dictionary. Iya, dari buku boleh. Oke, iya. Dan ini dia biasanya hasil penelitian orang lain dibandingkan, ya, mengutip namanya, kutip.
ngutip sampah gitu ya. Oke, mengutip. Contohnya, kita buat topiknya tentang pelacuran. Sudah? Menurut penelitian yang telah dilakukan NAPIA tahun 2017, bahwa pelacuran di Surabaya, nah di Surabaya kan, disebabkan karena faktor ekonomi. Sedangkan menurut Dian, pelacuran yang terjadi di kota Surabaya didasarkan atas hobi, ya kan? Nah, okay. Atas hobi dari para wanita tersebut. Sedangkan menurut analisis saya, kedua-duanya benar. Karena bla 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 dan bla bla bla. Oke, itulah tinjauan pustaka. Artinya dia bisa membandingkan pendapat orang lain, membandingkan pemikiran orang lain, dan dimasukkan ke penelitiannya, ataupun dimasukkan ke dalam karangannya, tetapi harus dikutip, disertakan apanya? Nama, tahun, dan halaman buku ataupun jurnal tersebut itu. Iya. Sudah? Sudah? Ada yang mau ditanya? Oke. Halo? Oke, survei melalui wawancara. Wawancara berarti apa ini? Kegiatan tanya jawab. Iya, nanti Mbak Napia saya tanya jawab ya. Bisa nggak? Wah, kalau TTM kedua, saya tanya jawab nanti bisa kan? Cok. Iya, iya. Saya tanya nanti banyak gitu ya. Itulah contohnya saya kembangkan hasil tanya jawab yang dari Mbak Napia ke dalam karangan saya. Oke, bisa ya? Oke. Literatur itu sama dengan yang mana yang bawa sendiri? Yang mana? Oh, literatur minimal 5. Pendapat orang studi pustaka ini tadi artinya literatur. Minimal yang kita kutip itu adalah 5. Untuk memperkuat 5 jenis studi, 5 jenis pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu halaman 310. Ya. Halaman 310. Iya. Ada tahap yang perlu dilakukan dalam proses menyusun karangan. Tahap dalam proses 810. Proses oh iya, maaf. Ya udah. Saya marahi aja, Mbak, nggak apa-apa. Ayo dimarahi. Yang pertama memilih topik. Yang kedua apa? Mengumpulkan informasi. Pemilihan topik ini tadi contohnya topiknya tentang penggunaan kendaraan bermesin, diesel, atau tadi kan sudah ada kita buatkan tentang apa tadi contohnya lagi topiknya ini. Tentang ini tadi ya, pengembangan banjir atau pengembangan sistem telekomunikasi. Jadi dikumpulkan informasi tentang sistem telekomunikasi di Indonesia. Terus menyeleksi, yang ketiga dia apa? Menyeleksi bahan. Karena semua informasi yang kita dapatkan itu belum tentu cocok untuk karangan kita. Ya.
yang kita bahas di sini adalah karangan formal, yaitu bisa tesis, bisa proposal, bisa skripsi, ya, dan bisa karangan ilmiah. Bukan karangan cerpen maksudnya di sini. Kalau cerpen kemarin sudah kita bahas di TTM-nya. Oke, yang tidak datang TTM bisa dilihat videonya. Oke, selanjutnya topik judul dan tema. Oke. Kita lihat rumusan ini sudah ya. Ini saya kira sudah, ini hanya sebagai contoh. Oke. Lihat nggak di sini literatur, Mbak Dian? Sekarang slide ke-6. Slide literatur. Iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kan? 1, 2, iya. Literatur ini harus dibuat di daftar iya, daftar pustaka. Oke. Sudah ya? Metode penelitiannya juga bukan hanya studi pustaka dan survei, bisa juga melalui penyebaran angkot, ya kan? Bisa penyebaran angkot. Oke. Oh, angket. Biasanya angket itu dia berupa pertanyaan yang telah disediakan jawabannya. Biasanya, apakah Sandro Suchau mengajarnya jelas? Setuju, tidak setuju, tidak setuju. Apakah Sandro Suchau suaranya sangat kuat? Tidak setuju. Apakah Sandro Suchau bagus mengajar? Tidak setuju. Ada setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau dan lain-lainnya. Ada membuat pilihan 1, 2, 3, 4 ada. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan? Siapa itu? Oke. Dalam kita lihat ya, baca halaman 812. Dalam perumusan sebuah topik, ya kan? Oke. Dalam perumusan topik, kita dapat memperoleh sumber-sumber, ya kan? Kita dapat memperoleh, mohon maaf sebentar, ada gangguan. Dalam perumusan topik, kita dapat memperoleh apa katanya? Sumber-sumber. Ada berapa itu? Yang pertama apa? Yang pertama, pengalaman. Apa itu pengalaman? Iya, benar.
Yang kedua pengamatan. Pengamatan ini namanya apa? Observasi. Observasi secara langsung di lapangan. Yang ketiga imajinasi. Inilah pendapat kita. Tapi imajinasinya nggak boleh ngasal, harus rasional. Atau sumber pendapat atau hasil pendapat sumber pendapat atau hasil penalaran. Oke? Sudah? Oke. Inilah yang penting dalam merumuskan sebuah topik. Oke. Aspek yang diteliti. Topiknya tadi kan pencarian sumber energi alternatif. Judulnya penyalahgunaan energi matahari sebagai sumber energi alternatif. Tujuannya memperkenalkan teknologi yang menggunakan elektronik matahari. Oke. Metodenya bisa studi pustaka, ya, dan juga survei dan wawancara. Oke. Wawancara ini tadi apa? Kegiatan apa tadi? Oke. Kegiatan tanya jawab. Kalau kuesioner tadi apa? Ini disebut apa? Apa tadi? Angkot. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan? Jawaban Tima. Oke, kita lanjut. Lihat juga di situ di halaman 812, topik harus menarik untuk dibahas. Oke. Topik hendaknya menarik dibahas. Yang 812 poin A. Yang paling bawah. Oke. Contohnya, topik itu menarik dibahas. Contohnya kalau mana lebih menarik dibahas? Topik tidur atau tentang topik pelacuran? Karena menantang sekali gitu ya. Nah, terus dia dikuasai penulis. Mbak Napia menguasai menulis pendaya gunaan energi matahari enggak? Menguasai enggak? Tidak. Karena apa? Iya. Ilmu Mbak Napi di mana? Di translation 3 ya kan? Oke. Terus menarik dan aktual. Seperti tadi menarik saya katakan contohnya kita buat topik tentang kejahatan sosial atau pelacuran di kalangan remaja ya kan? Nah, itu menarik. Aktual, artinya aktual itu apa? Iya, baru ya kan? Nah, selamat malam Mbak Santori. Siapa Santori? Um, Oke, silakan perkenalkan diri dulu ayo. Perkenalkan diri dulu ayo. Nama, status, terus tinggal di Indonesia dan juga di Taiwan. Ya.
Ya. Ayo, ayo. Hmm. Terserah. Hmm. Hmm. Status. Mm-mm. Hmm. Oke. Terima kasih. Oke. Itulah dia yang dikatakan dengan tadi bagaimana membuat topik ya. Terus menarik dan aktual sudah tadi kita bahas. C itu dikuasai ya. Terus topik tidak terlalu luas dan atau membatasi topik. Topiknya jangan terlalu luas. Contohnya, pendayagunaan energi matahari sebagai sumber energi alternatif dalam meningkatkan penggunaan bahan bakar minyak, sepeda motor, matic, gitu. Itu kan sudah luas sekali topiknya kan. Nah, oke. Bisa ya? Oke, topiknya juga relevan. Lihat itu relevan artinya apa? Berhubungan kan atau sesuai. Nah, provokatif halaman 813 bagian B yang di bawah. Provokatif artinya menimbulkan rasa ingin tahu. Ya. Artinya kita penasaran dengan topik itu. Iya, gimana nanti isinya. Yang ketiga singkat. Nggak boleh panjang-panjang seperti saya katakan tadi. Contohnya, pendayagunaan energi matahari sebagai sumber alternatif energi alternatif pada sepeda motor matic yang menggunakan bahan bakar minyak bensin. Nah, udah luas kan? Nggak tertarik lagi kita bacanya. Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frase. Apa itu frase? Hmm. Lihat kamusnya. Ayo Mbak Napia, gurunya diajarkan dulu murid-muridnya. Frase adalah sakit apa? Sakit hati. Apa itu frase? Iya. Apa frase? Satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih. Contohnya, kemarin pagi, besok pagi, ya kan? Nah, artinya dia, iya, frase itu dia berupa kumpulan kata yang mengandung arti. Nah, hmm. Tema, sekarang tema ini pendek, harus pendek katanya. Supaya apa? Pembaca memiliki ketertarikan. Oke, makanya dia kata atau frasa. Kumpulan kata yang mengandung makna gramatikal. Itu frasa kan? Oke.
Terus panjang. Bisa juga panjang tapi memiliki arti kalimat, ya kan? Isinya bersifat umum. Ini slide ke-8 ya. Dengan semangat contoh dengan semangat sportivitas kita sukseskan olahraga ini. Melalui kepedulian sosial kita gencarkan gerakan pramuka. Itulah dia, masih ada artinya, masih singkat ya, tetapi dalam bentuk kalimat. Tema berarti pokok pemikir. Oke, tema berarti pokok pemikiran. Topik yang sudah mengandung tujuan. Tujuan inilah nanti yang kita di akhir daripada penulisan karangan itu. Tujuannya apa? Apa tujuan Mbak Napia untuk meneliti tentang pelacuran di Sidoarjo? Apa tujuannya? Oke. Iya, benar sekali. Itulah dia. Halo, Ane, masih dengar? Masih dengar? Oke, thank you. Oke, ide atau gagasan tertentu akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya yang disebut tema. Nah, contohnya ini dia temanya ya. Saya rasa ini sudah jelas. Oke, kita lihat nih, tema itu harus mengandung kejelasan, terus kesatuan, perkembangan, dan keaslian. Boleh nggak mencontek tema orang lain? Nggak boleh. Kalaupun mencontek tema orang lain, sebenarnya bisa kan temanya sama. Bisa temanya sama, tetapi isinya pasti berbeda. Oke. Nggak mungkin dong 100% sama. Penetapan tema sebelum mulai mengarang sangat penting. Oke. Tema itu contohnya sangat penting. Contohnya penyebab pelacuran di Sidoarjo atau di Surabaya. Supaya apa tema itu sangat penting? Untuk sebagai pedoman bagaimana kita menulis. Oke. Artinya nanti dari sinilah muncul yang namanya gambaran. Oke. Tema dapat juga diartikan sebagai pengungkapan dan maksud tujuan. Terserah, boleh. Rumusan tema boleh dari satu kalimat. Asalkan seluruh kalimat bersama-sama mengungkapkan satu ide. Artinya dia jelas. Sudah marah itu neneknya. Ayo. Dijawab dulu neneknya itu. Nanti marah-marah. Oke. Nggak apa-apa kok. Ya. Tema satuan topik yang sudah jelas, yang mengandung tujuan. Ya kan, ada tujuannya. Kita lihat tadi temanya yang ini. Nah, contohnya tadi temanya adalah pengembangan sistem sistem telekomunikasi. Tujuannya berarti kan sudah ini kan, bagaimana sistem telekomunikasi di Indonesia, apa manfaatnya, pasti itulah ya kan tujuannya kan. Nah, saya kira sudah jelas itu. Dari topik dan tema ini dapat diangkat menjadi judul karangan ilmiah. Ilmiah ini artinya apa? Boleh, asli, apa lagi? Iya, penelitian. Cerpen masuk nggak karangan ilmiah? Kenapa? Iya, iya, fiksi atau karangan yang tidak nyata. Tetapi kan imajinasi tadi bisa kita buat untuk karangan ilmiah. Gimana dong itu? Iya,
Benar sekali. Oke. Lihat halaman 8.21. Oke. 8.21. Halaman. Berikut adalah tuntutan bagi saudara yang baru mulai menulis. Rumuskan tema. Rumuskan temanya berdasarkan topik. Contohnya topiknya tentang bla bla bla, temanya kita buat yang berhubungan dengan topik itu kan. Terus inventarisasi artinya apa? Penulis banyak mencari informasi. Terus evaluasi. Evaluasi itu penting dilakukan karena pasti ada kesalahan yang kita buat ataupun pemikiran yang salah konsep. Salah konsep. Iya. Repetisi. Repetisi ini dia lakukan secara berulang-ulang langkah kedua dan ketiga untuk mendapatkan sebuah karangan yang terperinci. Artinya kita perlu mengulang supaya tidak terjadi nanti kesalahan di kemudian hari. Tentukan pola. Langkah terakhir adalah menentukan pola susunan yang paling cocok untuk mengurutkan semua perincian supaya jelas, supaya terperinci, detail, ya kan? Nah. Sudah? Oke. Judul. Judul ada 2 cara pembatasan topik. Judul karangan, masalah apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Judul ini dia penjabaran dari topik. Oke. Penjabaran dari topik. Contohnya topiknya tadi tentang pelacuran. Maka judulnya adalah apa? Pengaruh penyebab terjadinya pelacuran di kalangan remaja di kota Surabaya. Itulah judulnya. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Biasanya, variabel inilah permasalahan yang akan dibahas. Variabel X terhadap Y. Oke, kita lihat. Saya tulis dulu ya. Pengaruh kepemimpinan terhadap budaya organisasi di PT ABCDE di Indonesia. Oke. Mana di sini yang menjadi variabelnya? Terhadap budaya organisasi di PT ABCDE di Indonesia. Mana di sini yang menjadi variabelnya? Oke, berarti dia yang kita bahas variabelnya adalah kepemimpinan. Kalau Y-nya apa? Saya tulis ini. Pakai apa, Mbak? Saya tulis di slide. Baru saya tulis. Pakai apa online-nya? Nggak bisa ya? Oke, saya baru tulis. Oke. Pengaruh kepemimpinan terhadap apa tadi? Budaya organisasi. Berarti yang menjadi variabelnya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi.
Oke. Itulah yang akan kita kembangkan. Kepemimpinan itu adalah apa, faktor yang mempengaruhi kepemimpinan itu apa, bagaimana kepemimpinan itu, budaya organisasi itu bagaimana, apa pengertiannya, terus siapa saja yang tergabung dalam budaya organisasi, mengapa budaya organisasi di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan itu seperti ini, seperti itu, bla 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 bla. Itulah yang dikatakan variabel. Contohnya, pengaruh pendidikan terhadap menikah. Berarti yang kita bahas di sana nanti apa sana? Pendidikan dan menikah. Iya. Itulah dia, dari variabel kita kembangkan dia. Sudah? Oke. Judul bisa dibuat setelah selesai menggarap tema sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya. Nah, judul yang baik akan merangsang perhatian pembaca. Oke. Ada judul yang mengungkapkan maksud pengarang, slide ke-12. Misalnya dalam sebuah laporan eksposisi. Eksposisi contohnya suatu penelitian tentang korelasi. Korelasi ini adalah hubungan antara kejahatan anak-anak dan tempat kediaman yang tidak memadai. Manalah di sini yang harus kita apain? Yang harus kita kembangkan variabelnya. Kejahatan anak. Oke, iya. Iya benar. Tempat kediaman yang tidak memadai. Itu yang kita kembangkan kan? Oke. Syarat judul yang baik tadi sudah ya. Ini tadi juga sudah ya. Halaman 3, slide ke-13 sudah. Judul karangan sepadat-padatnya singkat dan padat, menarik dan menggambarkan garis besar inti pembahasan. Oke, tujuan. Contoh, upaya untuk menurunkan risiko bahaya letusan gunung, penanggulangan krisis air di Jakarta. Tujuannya ini bisa diungkapkan dengan kata operasional. Contohnya, tujuan dari upaya menurunkan risiko bahaya letusan gunung, penanggulangan krisis air di Jakarta itu bisa tujuannya yaitu untuk menanggulangi bla bla bla, mengurangi ini itu, menemukan ini itu, meningkatkan, mengoptimalkan, mengevaluasi, mengendalikan, dan lain-lain. Itulah tujuan itu, tujuan dilakukan penelitian itu kan, atau kerangka penelitian itu. Contohnya tadi Mbak Nabia, kita melakukan penelitian di pelacuran tentang pelacuran di Surabaya, apa tujuannya? Untuk menemukan permasalahan atau ya, untuk meningkatkan, bisa juga kan? Meningkatkan pelacuran bisa. Meningkatkan pemberantasan. Ya kan? Nah. Oke. Contoh penentuan judul dengan cara bertanya. Masalahnya apa? Industri metanol desain interior. Mengapa? Mengembang, bermanfaat. Judul karangan harus berbentuk frasa. Ini frasanya. Industri metanol desain interior. Desain interior. Ini dia berbentuk frasa, bukan kalimat. Oke. Judul karangan harus berbentuk frasa, ya kan katanya. Kata-kata di atas dapat dijadikan kata benda, yaitu yang terdapat di judul. Mengembang menjadi pengembangan. Contohnya, pengembangan industri metanol di dalam dan bermanfaat dan manfaat desain interior di dalam suatu perusahaan. Contoh, ya kan? Inilah judulnya. Bisa pengembangan industri metanol, mengembangkan industri metanol, dan manfaat desain interior. Bisa ya? Di mana harus ada
Gimana? Sebenarnya ini masih kurang. Gimana? Dijonggol. Gimana? Bisa di Indonesia, bisa di Taiwan, ya kan? Kapan? Jadi biasanya tahun 2010. Makanya biasanya judul itu contohnya seperti ini. Pengembangan industri metanol di Pulau Bunyu tahun 2000-an, ya kan? Ini dia lengkap dia frasanya, lengkap dia tempatnya dan juga lengkap waktunya tahun 2000. Oke. Lihat ya. Halaman 825, pola. Pola itu artinya apa? 823, maaf. 823, pola. Pola itu apa artinya? Pola itu adalah susunan. Susunannya harus apa? Harus kronologis. Harus berurutan. Urutan waktu. Ada urutan waktu. Yaitu didasarkan pada urutan peristiwa. Contohnya penelitian tentang anak remaja. Berarti dia penelitian tentang perkembangan anak contohnya. Berarti dia ditinjau dari bayi, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, itu dia. Terus urutan ruang. Urutan ruang ini menjadi penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang atau tempat. Contohnya, ketika Mbak Napia menjelaskan penelitian dirinya tentang keberangkatannya menjadi pekerja di Taiwan, maka urutan ruangnya itu sangat penting. Contohnya, dimulai dari pendaftaran ke agensi di Surabaya, terus pergi ke bandara, terus sampai di bandara Taiwan, terus ke rumah menjumpai agensi, dan akhirnya menjumpai saya, gitu kan? Iya, dan akhirnya berjumpa saya di UT. Itulah dia urutan ruang atau spasial. Oke? Sudah ada yang mau ditanya? Mbak Santori ada? Mbak Santori. Nggak ada ya? Oke. Oke, ada. Oke, ya udah. Silakan ditanyakan. Ayo. Ada kok diam. Iya, ada kok diam. Iya, boleh apa? Oke. Perbedaan topik dan judul. Oke. Topik itu mana lebih panjangan mana, topik atau judul? Iya, itu dia. Iya, kalau konsepnya lebih luas topiknya.
Iya, lebih spesifik dia, tapi kata-katanya lebih panjang. Hmm. Apa? Oke. Topik itu biasanya sama dengan tema. Karena topik atau tema itu adalah pokok-pokok yang mendasari. Nah. Oke, contohnya ketika orang lain menanyakan saya, apa sih topik skripsinya atau tesisnya? Saya bilang topiknya adalah tentang Indonesian Migrant Worker atau TKI di Taiwan yang kuliah di Taiwan, yang kuliah di universitas terbuka, itulah topiknya. Oke, TKI yang kuliah di UT. Itu kan topik kan? Oke. Topiknya spesifik nggak? Lumayan kan? Karena kalau topik bisa juga saya bilang apa topiknya TKI. TKI-nya yang bagaimana? Ada TKI kaburan, ada TKI yang bermasalah gitu kan? Tetapi topik saya adalah tentang TKI yang kuliah di UT gitu. Itu topiknya. Iya. Terus judulnya saya apa? Judul tesis saya itu adalah sebenarnya saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Saya buat bahasa Inggris saja ya. Oke. Oke, inilah topik saya ketika judul saya master tesis saya. Coba baca Mbak Navia. Artinya apa itu, Mbak? Minat, minat. Minat dari TKI untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka di. Oke. Inilah judul saya. Topik saya tadi apa? BMI yang kuliah di. Oke. Terus yang saya perdalam di sini apanya? Yang saya perdalam. Iya. Maksudnya dari sini kan yang saya perdalam apanya? Mbak Navia suaranya putus-putus. Yang saya kata kuncinya yang saya bahas di mana? TKI, pahlawan devisa negara. Terus apa? Higher education. Oke. Okay. Terus Indonesia Open University. Inilah yang saya kembangkan. Jadi saya perlu nggak saya kembangkan? Tidak kan? Tidak. Yang kecil pahlawan devisa negara, higher education dan juga Indonesia Open University. Inilah judul. Topik saya tadi tentang apa, Mbak Navia? BMI yang kuliah di. Iya, itu dia topik atau temanya. Judulnya
minat TKI untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka di UT Taiwan. Berarti biasanya topik itu lebih spesifik lagi. Judul maksudnya judul. Judul lebih spesifik lagi. Dan kata-katanya, kalimatnya lebih panjang ya. Ini dia biasanya topik berupa apa? Topik berupa apa tadi? Topik berupa judul. Topik berupa apa? Frase. Sedangkan judul berupa bisa frasa. Tetapi bisa juga kalimat. Oke. Oke. Lihat contoh. Contoh kerangka karangan isi atau topik. Contoh bab 2, 21. Kita buat apa di sini? Ayo Mbak Napia, kita buat apa? Slide 25. Contohnya kita buat tentang Tenaga Kerja Indonesia, TKI. Itu bab judulnya yang kedua. Terus 21-nya apa? Kehidupan TKI di Indonesia. TKI di Indonesia. Di Taiwan, maaf. Di Taiwan, maaf. Oke. 21-1-nya berarti bagian daripada 21 ini. Kehidupan sosial. 211. Terus 2112 biasanya kita buat sosial apa lagi? Kehidupan sosial, terus kehidupan budaya contohnya kan. Terus yang kita bahas, itu contoh saja ya, nggak penting. Pokoknya yang penting itu dia mengerti. Terus dua-duanya contohnya apa? Universitas terbuka. Oh, bukan di dua-dua kita buat itu contohnya. Di 23 aja ya, di 23. Universitas terbuka. Terus 231-nya apa? Sistem di terbuka. Terus apa lagi? Belajar online di universitas terbuka. Terus dan lain-lain. Itulah kerangkanya. Oke? Oke. Cara bertahap. Untuk topik bab 2 atau dan 3 dibuat secara bertahap. Itu tadi dia menggunakan apa tadi? Pola. Supaya apa ini? Supaya terperinci. Oke. Lihat itu pola urutan spasial tadi B2. C, topik yang ada. Halaman 824. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Inilah tadi topik yang ada itu. Bagaimana contohnya kehidupan TKI, akhirnya dia kuliah di universitas terbuka. Nah, itu dia kan topiknya yang ada, dia kita buat kronologis kan. Oke. Terus pola logis halaman 825. Halaman 825. Sebagai makhluk berakal, manusia mempunyai suatu kesanggupan menanggapi segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Artinya tadi dia apa itu, Mbak Napia? Pola logis. Rasional. Oke. Oke. Urutan klimaks. Kalau dikatakan klimaks itu apa? Klimaks itu adalah puncak atau inti. Urutannya klimaks dan anti klimaks. Artinya apa? Di manalah yang paling inti dari penelitian kita itu? Di mana intinya? Iya. Itulah contohnya klimaksnya. Itulah yang paling kita sorotin beritanya. Atau topiknya itu tadi. Oke.
Artinya klimaks itu adalah intinya dari topik itu sendiri. Ya. Oke. Kalau anti klimaks, gimana itu? Anti klimaks. Ayo Mbak Navia, kemarin sudah kita bahas kan? Ayo. Gak jelas suaranya. Iya. Artinya, oke sudah. Oke. Anti klimaks itu adalah apa? Suatu hal berturut-turut yang makin lama semakin menurun. Artinya puncaknya itu semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun. Saya gambarkan ini segitiga. Terus puncak klimaksnya segitiga di mana? Di titik atas kan? Anti klimaksnya berarti semakin menurun. Itulah dia kronologisnya. Sudah. Oke. Ya, anti klimaksnya contohnya bagaimana kehidupan BMI yang sambil kuliah dan sambil bekerja. Itu kan puncak dari penelitian saya contohnya kan. Terus anti klimaksnya apa? Ternyata BMI yang kuliah dan bekerja itu sebenarnya mereka memiliki waktu yang cukup asalkan mereka pintar membagi waktu. Sudah kurang kan klimaksnya? Benar nggak? Halo? Contohnya saya buat penelitian saya. Di penelitian saya, contohnya gini. Ternyata para BMI yang kuliah di universitas terbuka itu sangat capek sekali, ya kan? Karena mereka harus belajar, harus kuliah, harus ke sana dan ke sini. Itulah dia klimaksnya. Anti klimaksnya apa? Ternyata mereka dapat menjalaninya jika mereka dapat membagi waktu dengan baik dan benar. Itulah dia anti klimaks. Makin turun dia puncaknya. Dari puncak dia makin turun. Bisa? Bisa. Oke. Ini dia bab 2 tadi sudah. Ini sebenarnya cuman lihat halaman slide 37 juga ya. Ini hanya bentuk kerangkanya. Bab 3 itu apa? Kondisi limbah pabrik. 31 pabrik. 32 limbah. 33. Nah, hanya begitu saja. Inilah dia kerangkanya. Sama seperti yang ada di buku kita sebenarnya. Yang ada di kotak-kotak itu ya. Yang ada di halaman 829. Coba lihat. Halaman 829. Tesis. Oke, pendahuluan. Kalau mau dicoret bukunya silakan dicoret. Bisa diisi titik-titiknya. Tesis. Terus tuliskan topik saya yang tadi. Apa namanya? Judul saya yang tadi. Nah, itulah tesisnya. Iya. Pendahuluan. Satu apa? Satu apa? Oke, iya contohnya. Itu dia. Tapi jangan dipaksakan harus ada 1A, 1B. Kalau tidak ada ya tidak masalah kan? Nah, terus nomor 2 apa? Belajar di universitas terbuka. Terus dibagi lagi 2A, belajar online. 2B, belajar apa lagi? Tatap muka. Itu kan dibagi 2 kan? Terus nomor yang ketiga contohnya. Faktor pendukung
tenaga kerja untuk kuliah di UT? Faktor pendukungnya siapa aja? A. Majikan. B. Siapa lagi? Keluarga kan? Bapel. Yang ketiga, tutor ya kan? Yang keempat, suami ya kan? Nah, karena kalau nggak dapat izin dari suami nggak boleh kuliah gitu. Nah, kalau misalnya kalau belum menikah dari pacarnya. Kalau nggak punya pacar dari musuhnya, dari teman-teman gitu ya. Itu hanya contoh. Itulah contohnya. Udah ngerti kan? Oke. Lihat bab 2 di slide 36, bab 2 di slide 36. Landasan teori mengenai penanggulangan limbah. Landasan teori berarti kita bahas teori-teori di sana. Jenis limbah. Oke. Jenis limbah kan? Contohnya limbah darat ya kan? Apalagi? Slide 36. Udah? Slide 36. Slide. Sudah? Jenis limbah. Limbah apa lagi tadi? Limbah padat. 211 kan? Limbah apa lagi? Kaleng. Terus limbah apa lagi yang ketiga kalau ada? Limbah darat ya kan? Ada limbah darat nggak? Iya, limbah udara. Terus limbah apa lagi? Dan lain-lain. Terus limbah cair contohnya kan? Nah, kalau ada lagi limbah yang lain bisa dimasukkan. Itu tergantung dari kerangka. Iya, tergantung dari kerangka yang akan kita kembangkan. Contohnya jenis-jenis sayuran. Sayuran apa? Nah. Oke, sayuran hijau A1-nya apa? Yang hijau. Sawi. Terus kangku. Terus itu yang hijau. Yang sayur apa lagi? Yang berwarna apa lagi yang ada? Tadi kan sayur A yang berwarna hijau. A1 apa tadi? Kangkung. Yang kedua sawi. Terus yang berwarna, kalau ada yang berwarna hijau, berarti ada yang berwarna yang lain. Berwarna apa? Kuning. Apa sayur berwarna kuning? Hmm. Apa lagi? Dan lain-lain. Itulah contohnya kan? Nah, itu hanya contoh saja ya. Sudah? Oke? Oke. Baca dulu halaman 5835, Mbak Santori. Baca halaman 835, rangkuman. 4 fungsi kerangka. Oke. Hanya apanya aja? Hanya A, B yang gitu aja. Nah. Judulnya dulu dong. 4 fungsi. Karangan. Secara teratur. B. Memudahkan penulis menciptakan. C.
Ada yang kurang dipahami nggak? Yang mana? Udah? Klimaks yang berbeda-beda, artinya kan di dalam penelitian itu atau kerangka itu bisa klimaksnya bisa nggak lebih dari 2 atau lebih dari 3? Bisa, kalau topiknya luas kan, bisa kan klimaksnya banyak kan? Iya, itulah klimaks yang berbeda-beda. Oke, yang kedua, Mbak Mbak Dian, Dian. Oke, nomor 2, silakan. Oh, nggak ada buku ya? Oh, I'm sorry, I forgot. Oke, Mbak Umi. Nah, 5 tuntutan. Oke, kita ganti kepada Desti. Yang di modul 836 nomor 2. 5 tuntutan. Enggak, B aja, B. Iya. Nomor 3. Halo Mbak Umi, nggak dengar ya? Oke, saya aja nomor 3 ya. Oh, ini tidak ada ini. Salah ini. Ini contoh apa ini gini? Contoh judul ini. Mbak Napia, masih dengar nggak? Ke Ibu Guru Napia silakan baca rangkumannya, biar temannya dengar. Apalagi Mbak Dian kan nggak punya buku, kasihan. Kerangka karangan adalah sampai titip ya. Pelan-pelan supaya Mbak Diannya bisa mengerti. Hmm. Oke, Mbak Dian jelas nggak? Halo, dia jelas nggak? Jelas. Bisa tangkap sedikit apa yang dikatakan Mbak Napia? Intinya saja. Oke. Kerangka. Oke, nggak apa-apa. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan karangan. Berarti di sana dia pokok-pokok yang akan dikembangkan. Oke.
Itulah inti yang dikatakan oleh Mbak Natia tadi. Oke, saya mohon maaf kepada Mbak Dian karena bukunya tidak ada ya. Oh iya, iya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, bisa kita akhiri. Oke, besok saya mohon maaf karena banyak sekali yang akan saya kerjakan. Saya tidak bisa masuk ya. Hari Sabtu kita ganti ya, translation 4-nya. Oke. Tapi hari Jumat seperti biasa kok, normal. Ya? Iya. Berarti besok libur diganti Selasa. Diganti Sabtu. Apa tadi? Suaranya kurang jelas. Iya, sama jam 10. Nanti saya infokan lagi di Facebook ya. Oke, ada lagi? Besok apanya? Iya. Ya itu yang tidak masuk TTM buat cerpen. Oke. Suratnya kan sudah. Ada yang sudah ada belum? Halo Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Sari ya? Halo Mbak Sari, bisa dengar? Oke, oke. Nanti Mbak Navia yang ingatin ya. Terima kasih Ibu Guru. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ya. Oke. Tugas dari saya banyak nggak? Banyak nggak tugas dari saya? Ada yang ada yang merasa apa nggak? Apa sih namanya? Merasa tertekan atau mungkin belajarnya sama saya terlalu keras atau supaya kita perlu ada perbaikan, ada nggak sarannya? Oke. Iya, kemarin kan tugas bahasa Indonesianya sudah siap kok dua. Nanti tinggal translation 3 dan 4, asalkan kan kemarin satu minggu saya kasih waktunya untuk tugas buat surat kan. Terus satu minggu dari kemarin ini buat cerpen. Itu khusus bagi yang tidak hadir TTM. Buat cerpen kan cuma 2 jam sebenarnya siap kalau ditulis tangan, ya kan? Hmm. Iya, tanggal 30. Cuman kan saya bilang, minggu ini saya kasih, tapi kan saya bilang kan 2 jam juga kan bisa kan ngerjainnya kan kalau soal cerpen itu kan. Benar nggak? Iya.
Tanggal 30 kan masih ada 2 minggu. Nah, satu paragraf 1 hari aja bisa. 2 paragraf 1 hari. Halo, Ratna. Oke, apa? Oke. Hmm. Oke, saya kasih kelonggaran lebih tanggal 7 April ya. Dua. Dua tugas. Oh, iya. Oh. Oke, yang buat surat saya kasih waktunya 2 hari lagi. Yang buat cerpen tetap tanggal 30. Hmm, oke. Dua tugasnya ya. Hmm. Terus kemarin tugas yang bahasa Inggris, translation 3 atau 4 ada nggak yang komen? Atau share, komen, pakai bahasa Inggris. Itu kan juga nilai tugasnya. Oke, saya tantang minggu ini ya. Mbak Umi dengar saya nggak? Iya, saya tertarik dengan video ini. Saya nggak suka dengan video ini. Video ini seperti ini dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin videonya sudah lama. Mbak, Mbak, oke, Mbak Napia bisa bantu saya nggak? Bagikan video yang baru ya. Video dari Engfit yang baru dibagikan supaya muncul lagi dia komentar yang baru. Artinya bukan video yang dulu lagi, yang baru lagi cari. Benar sekali. Terus buat iya, terus buat nanti gini please give your comment gitu. Oke. Okay? Semuanya wajib komen karena tugasnya saya ambil dari sana juga gitu. Mbak Mbak Santori jelas nggak? Jelas? Oke. Okay. Nah, bebas. Boleh surat cinta, surat pekerjaan, melamar pekerjaan, boleh surat dinas, boleh surat mengundurkan diri dari perusahaan, terserah. Tetapi menggunakan nama sendiri. Iya, tapi menggunakan nama sendiri. Iya, dari Santori untuk iya, terserah. Ada lagi nggak? Hmm. Itu buat cerpen. Iya, supaya tugas bisa diketik, bisa ditulis tangan, kalau ditulis tangan difotoin. Ya, apalagi Mbak Dian? Oke, oke, oke. Sudah jelas kan? Oke, bye. Oke, oke. Yang lain, ada lagi Mbak Dian, ada pertanyaan? Oke, tugas Mbak Dian tadi sudah saya terima. Yang buat surat satu lagi yang belum ya.
Mbak Napi juga sudah beres tugasnya. Mbak Santori dua-duanya belum. Nah, 1 halaman sampai 3. Liang ke tuh kei. Bahasa Indonesia aja biar lebih gampang, bahasa Indonesia aja. Cerpennya ya. Temanya kan sudah saya tulis di Facebook. Tentang apa tadi? Oke, dicatat aja, Mbak. Tentang pengalaman selama bekerja di Taiwan, atau yang kedua, pengalaman belajar online. Itu temanya, pilih salah satu. Contohnya, cerita pendek tentang pengalaman saya menggunakan aplikasi online, terus tiba-tiba saya buat cerita pendek. Saya sudah online, sudah lama, ternyata internetnya bla 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 ada masalah, akhirnya saya tidur dan akhirnya saya punya mimpi. Nah, gitu. Terserah. Oke? Iya. Kan bisa fiksi. Iya, Mbak Santori, silahkan di komen nanti video engfitnya menggunakan wajib bahasa Inggris. Oke? Supaya jangan ketinggalan dari teman. Ada lagi? Mbak Dian sudah off nggak? Belum ya? Belum. Oke. Jelas nggak petunjuknya? Jelas. Tugasnya satu lagi kan belum kan? Berarti kalau sudah, iya, tugasnya cuma 2 bahasa Indonesia semester ini. Kalau kalau itu apa namanya? Yang komentar itu tugas saya anggap sebagai tugas 1 dan tugas 1, translation 3 dan 4. Nah, jadi nanti satu lagi tugasnya translation 3 dan 4 baru selesai semuanya. Gitu. Sudah. Ada yang mau ditanya? Sudah. Oke, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini ya. Oke. Oke. Apanya dicoba apa tadi? Oke. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagi aja. Nanti kalau di komen kan saya nanti bisa bisa lihat bagaimana komenannya terhadap isi video itu ya. Nah, kalau komennya nggak sesuai berarti nggak baca dia dong, nggak lihat dianya kan. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke. Oke, kalau begitu kita akhir sampai di sini ya. Sampai ketemu hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu besok nggak ada kelas ya. Oke, good night. Oke, bye.